Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Rahmayani Hasibuan, NPM saya 19150030, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Saya mahasiswi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kuliah saya, mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang analisis pendaftaran mahasiswa baru di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Yang pertama yaitu panitia pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kepada calon mahasiswa baru serta memberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru. Yang kedua, calon mahasiswa baru memberikan uang pendaftaran kepada panitia pendaftaran, lalu panitia mencetak pembayaran calon mahasiswa baru dan menyimpannya untuk diberikan kepada BAUK. Setelah itu, calon mahasiswa baru mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi dan memberikannya kepada panitia pendaftaran. Kemudian petugas mencetak formulir pendaftaran serta memeriksa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa ke dalam buku pendaftaran dan menyimpan data tersebut ke dalam arsip yang diserahkan pada BAK. Selanjutnya, petugas selalu memberikan kartu tanda peserta ujian beserta jadwal masuk ujian dan juga bukti pembayaran yang dibuat 2 rangkap. Kemudian panitia membuat lapor bayaran yang diserahkan kepada BAK untuk dijadikan arsip. Setelah mahasiswa menerima kartu ujian, maka selanjutnya calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi sesuai jadwal dan jurusan yang telah dipilih. Kemudian memberikan lembar soal ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, kemudian hasil ujian dikumpulkan oleh panitia ujian. Kemudian panitia ujian memeriksa hasil ujian calon mahasiswa baru tersebut. Lalu panitia membuat pengumuman ujian calon mahasiswa baru. Kemudian calon mahasiswa melihat hasil pengumuman masuk tersebut masuk atau tidaknya. Nah, di sini setelah kita membuat analisisnya, kita ubah mereka ke IRD baru. Setelah kita membuat mereka ke IRD baru, barulah kita bisa membuatnya ke dalam data flow diagram pendaftaran calon mahasiswa. Adapun pengertian data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Adapun simbol-simbol yang ada pada data flow diagram, yang pertama yaitu disebut sebagai terminator atau external entity-nya, yaitu yang memberikan input ke sistem atau yang menerima output dari sistem. Ini dia. Kemudian yang ini disebut sebagai proses atau aktivitas yang mengelola input menjadi output. Nah, yang tanda panah ini atau disebut namanya sebagai data flow, yaitu sebagai aliran data pada sistem atau alur ya, baik antara proses yang terminator serta antara proses pada data string. Nah, yang ini disebut sebagai data store atau penyimpanan data pada database. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang data flow diagram saya ini, yaitu jadi di analisis tadi yaitu panitia pendaftaran memberikan
formulir pendaftaran. Jadi tanda panah ini merupakan alur formulir pendaftaran ini diberikan kepada calon mahasiswa. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat prosesnya ini. Nah, setelah calon mahasiswa menandatangani formulir pendaftaran, nah jadi mereka mengisi formulir pendaftaran. Kemudian diberikan lagi kepada ini merupakan pendaftaran dan syarat-syaratnya diberikan kepada panitia pendaftaran. Nah, kemudian calon mahasiswa memberikan uang pendaftaran. Kita buat lagi prosesnya. Kemudian uang pendaftaran ini dialirkan kepada panitia pendaftaran yang nantinya akan diberikan kepada BAUK. Jadi uang pendaftaran ini proses lagi memberikan uang pendaftaran ini kepada BAUK. Nah, uang pendaftaran ini di BAUK akan disimpan sebagai data store atau penyimpanan data. Nah, sebelumnya formulir pendaftaran dan persyaratan ini yang sudah tadi diterima oleh panitia pendaftaran, kita buat lagi prosesnya. Nah, kemudian data mahasiswa ini diberikan kepada BAK. Nah, ini BAK. Nah, BAK dijadikan sebagai arsip atau data store disimpan data calon mahasiswa ini. Ini tandanya kalau dia disimpan jadi bentuk simbolnya seperti ini. Kita harus membuat dulu prosesnya, kemudian seperti ini. Nah, kemudian panitia pendaftaran menyimpan data calon mahasiswa ini juga di data store. Adapun fungsi dari data flow diagram ini yaitu merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem. Fungsinya untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi maupun manual. Nah, selanjutnya yaitu alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Kemudian, untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional, sistem ke pengguna maupun ke pembuat sistem. Jadi, ini saya sudah membuat datanya, begitu juga selanjutnya. Sampai selesai. Nah, di sini saya ada lagi membuat panitia pendaftaran yang simbolnya seperti ini, ada garisnya. Jadi ini merupakan tanda kalau ini kedua kali ya. Karena tadi sudah ini sekali, jadi saya membuat tanda seperti ini sebagai lanjutannya. Kemudian selanjutnya saya membuat konteks diagram. Nah, konteks diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan dan keluaran dari sistem. Diagram konteks direpresentasikan dengan seperti ini yang mewakili keseluruhan sistem. Jadi adapun perbedaan antara data flow diagram dengan konteks diagram ini yaitu jika dia konteks diagram menggambarkan sistem secara keseluruhan, yaitu seluruhnya hanya, jadi di sini kita hanya membuat input dan outputnya saja. Sedangkan kalau dia di data flow diagram,
lebih mendetail, artinya DFT menjabarkan yang telah digambarkan oleh diagram konteks atau konteks diagram ini. Jadi tadi kalau di data flow diagram itu kita harus membuat prosesnya terlebih dahulu, kemudian kita buat alurnya yang disimpan menggunakan data store. Jadi kalau di konteks diagram ini kita hanya membuat input atau output. Nah, jadi kalau di konteks diagram ini kita hanya mengambil input dan outputnya saja, berbeda dengan data flow yang mendetail, yaitu membuat semua prosesnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita mempunyai 4 entitas. Yang pertama yaitu panitia pendaftaran, calon mahasiswa, kemudian BAK dan BAUK. Nah, yang pertama yaitu panitia pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kepada calon mahasiswa baru. Kemudian calon mahasiswa memberikan uang pendaftaran kepada panitia pendaftaran. Kemudian uang pendaftaran ini diberikan kepada uang pendaftaran dari panitia pendaftaran ini diberikan kepada BAUK untuk dijadikan arsip. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Jadi, kalau di konteks diagram ini tidak boleh ada alur yang ganda, melainkan hanya boleh masuk dan keluaran saja. Selanjutnya, kartu ujian atau bukti pembayaran ini diberikan kepada calon mahasiswa. Nah, di sini sebagai outputnya ini alur input. Nah, di sini memasuki lewat ini, kemudian keluar sebagai output. Begitu juga selanjutnya seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya yakini presentasi saya ini masih banyak kekurangan. Semoga teman-teman sekalian, saya menunggu sarannya untuk membangun saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.